الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu muhasabah awal tahun. Muhasabah bisa disebutkan juga dengan evaluasi atau introspeksi. Maka di dalam hal ini ketika kita ingin mengalami kemajuan ataupun peningkatan ataupun kita ingin melihat hasil tahun yang lalu, maka kita harus muhasabah, introspeksi, muhasabah, menghitung-hitung atau evaluasi. Maka dengan demikian insyaallah ke depan kita akan mengalami kemajuan jika kita mau berubah, jika kita mau mengalami hal yang lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Wabidil qurba wal yatama wal masakin, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junub, berbuat baik kepada tetangga dekat, berbuat baik juga kepada tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, kemudian kepada sahabat karib. Wabnis sabil, kemudian kepada ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, kepada hamba sahaya kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, agar kita memperhatikan bagaimana wa'budullah, bagaimana ibadah kita kepada Allah, hablum minallah. Tahun lalu dan yang akan datang ini perlu kita tingkatkan dan kita perbaiki tentang ibadah kita kepada Allah, hablum minallah. Ketika kita evaluasi tahun lalu, bagaimana hablum minallah kita, bagaimana ibadah kepada Allah, apakah kita menjadi orang yang istiqomah
Ataukah kita menjadi orang yang tidak istiqomah, sementara Allah perintahkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah, dia istiqomah teguh pendirian, kemudian dia senantiasa hatinya tidak pernah merasa kekhawatiran. Allah memerintahkan malaikat agar menyuruh, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian gentar. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga telah disiapkan oleh Allah bagi kalian orang-orang yang istiqomah. Ibadah kita kepada Allah diperintahkan untuk istiqomah, karena kita hablum minallah. Allah tidak menyukai orang yang beribadah yang senantiasa tidak istiqomah, apalagi berkaitan dengan Allah. Bagaimana tentang ibadah kita sehari-hari? Bagaimana sholat 5 waktu kita? Bagaimana sholat berjamaah kita? Bagaimana sikap kita dengan kehidupan berkaitan dengan Allah? Apakah kita sudah menjalankan aturan-aturan Allah, ataukah sebaliknya? Karena berkaitan hubungan dengan Allah, kita perbaiki bagaimana ibadah kita, tahajud, duha, dan sunnah, sedekah, dan lain sebagainya. Ini adalah berkaitan hablum minallah, dan jangan kita pisahkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Pertama, kita jaga dengan Allah, istiqomah, karena dalam hal kehidupan ini kita akan mati, kita akan kembali menghadap Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah kita mengambil sikap itu diridhoi oleh Allah, ataukah justru murka Allah? Itu akan dipertanggungjawabkan. Ini berkaitan hablum minallah, betul-betullah kita jaga, jangan kita anggap sepele. Utamakan Allah dan Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin kalian. Allah pertama agar mentaati Allah dan Rasul. Wa ulil itu adalah waw ataf. Waw ataf adalah merupakan tambahan yang berarti harus ada penyaringan. Wa ulil amri minkum, ketika dia memerintahkan hal yang positif dan yang baik, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, laksanakan walaupun itu pahit. Tetapi sebaliknya, ketika melanggar syariat Allah, maka itu wajib ditinggalkan, tapi tetap berbuat baik kepada mereka. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demikian. Ketika seseorang pemimpin menyuruh kepada kebaikan walaupun pahit, kita wajib laksanakan. Tetapi ketika menyuruh kepada kemaksiatan, keburukan, menjauhi Allah, meninggalkan Allah agar kita masuk neraka, maka ini wajib kita tolak. La ta'ati fil maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, bahkan di dalam kitab-kitab tafsir yang lainnya berkaitan dengan ayat Allah, berkaitan dengan atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Maka kita harus istiqomah. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Innallaha ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa iqamas shalah wa ataz zakah wa lam yasha illallah fa asa ula ayakuna minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, dia datang beribadah menghadap Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada hari akhirat, mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, kemudian mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Fa'asa ula yakuna minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang beroleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita ini yang perlu kita tanamkan adalah atiullah, ittaqullah. Sehingga wasiat ketika khatib naik ke mimbar, wajib rukunnya kita menyampaikan ittaqullah. Kalau tidak menyampaikan ittaqullah, maka batallah khutbahnya tersebut. Setiap Jumat kita diwasiatkan terus, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati
melainkan kalian dalam beragama Islam. Maka dalam hidup ini ittaqullah perlu kita tanamkan kepada yang lain. Tidak akan ada rasa takutnya, melainkan hanya kepada Allah. Takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin terjalin hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada yang lain, andai kata ada penyakit, andai kata ada masalah-masalah wabah, maka kita hanya ikhtiar. Bisa lakukan ikhtiar tanpa harus meninggalkan perintah wajib, perintah yang diperintahkan oleh Allah, walaupun itu berat tantangannya. Itulah ujian dari Allah. Allah akan menurunkan ujian, rasa ketakutan, rasa kelaparan, kehilangan sandang pangan dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan, makanan. Allah uji kita semua dengan rasa yang demikian. Itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini penuh dengan ujian. Tidak ada hidup ini yang tidak ada ujian. Kita diuji hidup di dunia ini sampai ajal kematian nanti, sampai akhirat nanti lebih parah lagi kita menghadapi penghisaban atau evaluasi dari Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitung dari Allah Subhanahu wa taala. Penghisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak beranjak kaki seseorang sebelum dia ditanya yang pertama, umurmu untuk apa? Kesehatanmu untuk apa? Hartamu dapat dari mana, engkau pergunakan kemana? Tidak akan beranjak selangkah pun kaki kita selain ditanya dulu 3 perkara itu. Hadis Rasulullah SAW menyampaikan hal yang demikian. Ini kaitan dengan hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Wabil walidaini ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil qurba, karib, kerabat. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Kemudian ibnu sabil. Kemudian hamba sahya. Dan itulah yang Allah perintahkan, yang disebut dengan hablum minan nas, dan kita tidak bisa memisahkannya. Hablum minallah, hablum minan nas. Evaluasi diri kita, evaluasi pekerjaan kita, muhasabah terhadap diri kita. Tahun yang lalu apakah kita kerja sudah bagus? Apakah ibadah kita sudah bagus? Tahun yang akan datang tentu kita perlu peningkatan dan perbaikan untuk kebaikan kita dan kemaslahatan kita semua. Hablum minan nas ini sangat penting. Kita tidak bisa hidup tanpa seseorang, tanpa kerabat, tanpa orang lain, karena kita makhluk sosial. Tidak bisa kita hidup sendiri. Maka dalam hal ini Allah perintahkan jugalah agar kita berbuat baik kepada sesama manusia. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah perintahkan kepada kita tidak boleh melakukan keburukan kepada sesama kerabat, bahkan dijalin kebaikan-kebaikan tersebut. Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan berbuat takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan kejahatan, keingkaran, permusuhan. Jangan kalian tolong menolong hal yang demikian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tolong menolong dalam keburukan. Bertakwalah, wattaquni ya ulil albab. Takwalah, takutlah kita kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Evaluasi diri juga kita berkaitan dengan hablum minan nas. Bagaimana kinerja kita? Bagaimana kaitan kita dengan hidup bersosial, hidup bermasyarakat? Bagaimana kalau dari mulai atas, bagaimana kepemimpinan kita? Bagaimana menjalankan kehidupan roda-roda pemerintahan? Apakah kita sudah baik tahun ini? Apakah belum baik? Kita tingkatkan, kita evaluasi. Apakah undang-undang ini sudah cocok? Apakah sudah bagus? Kita evaluasi dari atas sampai ke bawah, bahkan sampai ke diri kita masing-masing. Hendaknya ada yang dinamakan muhasabah. Hitung-hitung, evaluasi ketika kita ingin mencapai hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون